Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Pak Digun di Elektima Channel. Kali ini video yang akan Pak D upload adalah kelanjutan dari video sebelumnya teman-teman ya. Dalam problem mengatasi AC rumah atau AC split wall rumah kita yang tidak dingin dikarenakan bocoran freon atau freon sering berkurang ya teman-teman. Di video yang sebelumnya Pak D telah memberikan tutorial bagaimana mencari atau tes bocoran pada rangkaian indoor ini ya teman-teman ya. Rangkaian indoor ini yang kemarin Pak D bongkar, kemudian evaporatornya kita keluarkan, kemudian kita press test dan ternyata tidak ditemukan bocoran. Kita celupkan ke dalam bak air, juga kita cek dengan busa, dan ternyata di indoor ini evaporatornya tidak ditemukan bocoran teman-teman ya. Nah, ini sudah saya rangkai kembali teman-teman ya. Nah, ini sudah saya rangkai kembali, sudah bersih. Nah, sekarang tinggal melanjutkan dengan ngecek bocoran di rangkaian outdoor ya. Indoor sudah tidak ada bocoran. Nah, outdoornya ini sekarang sudah saya rangkai ya dengan tekanan 10 kg per cm persegi atau 10 bar. Kalau kemarin menggunakan melakukan press test pada evaporator di indoor ini menggunakan ini ya teman-teman ya. Menggunakan kompresornya ini saya manfaatkan untuk press test indoornya AC shaft ini ya teman-teman ya. Merek shaft ini ya. Nah, sekarang saya juga press test. Nah, ini nanti kita tes dulu. Kita tunggu sampai tekanan ini terjadi perubahan. Terjadi perubahan atau tidak, itu yang menentukan bocor. Kalau bocor berarti nanti ada penurunan tekanan. Kalau terjadi penurunan tekanan, maka kita perlu membongkar rangkaian outdoor untuk mencari bocorannya teman-teman ya. Itu. Jadi tinggal satu bagian outdoor. Kita coba melakukan tes untuk outdoor. Oke, kita skip dulu untuk menunggu perubahan tekanan di rangkaian outdoor yang sedang kita press test ini. Oke teman-teman, ini kita mulai lihat lagi bagaimana. Nah, oke teman-teman ya, ini sekarang setelah 20 jam ya, hampir 20 jam. Sekarang jam setengah 10 pagi, berarti hampir 20 jam ya, 19,5 jam. Nah, kita diamkan semalam ya teman-teman. Ternyata bisa kita lihat sekarang tekanannya turun ya teman-teman ya. Dari 10 bar turun menjadi 9 bar. Berarti di sini ini terjadi bocoran pada rangkaian outdoor teman-teman. Ini perlu kita tangani, kita cari di mana terjadi bocoran. Baik, untuk teman-teman pemula yang bagaimana caranya untuk mencari bocorannya, mari kita bongkar. Mudah-mudahan ketemu bocorannya ya teman-teman. Perlu kesabaran dan ketelitian untuk menemukan bocoran. Saya bongkar dulu, dan teman-teman pemula jangan kemana-mana, ikuti terus agar bagi teman-teman pemula dapat memahami bagaimana cara tes bocoran outdoornya ini. Oke, kita skip dulu. Nah, oke teman-teman, Pak D sudah membongkar cover-covernya untuk outdoor ini. Kemudian akan nampak bocorannya. Nah, ini kalau kita lihat secara visual dari
ubo-ubonya ini teman-teman ya, kelihatannya kering semua teman-teman. Kelihatannya kering ya. Di kompresornya ini sendiri tidak nampak. Biasanya kalau terjadi bocoran itu nampak pelumas, oh ya, minyak pelumas, keluar minyak pelumas. Tapi di sini setelah Pak D amati itu tidak ada ya, tidak kelihatan ya. Dari kondensernya ini juga tidak nampak lah, tidak kelihatan teman-teman. Nah, kita kasih keterangan lampu, tidak nampak ada bocoran atau buih-buih atau uli ya teman-teman. Nanti baru kita olesi busa sabun teman-teman ya. Kering semua di sini teman-teman. Oke, kita berikan busa sabun. Mudah-mudahan ketemu. Perlu kesabaran, terutama sambungan-sambungan itu teman-teman ya. Oke, ini kita beri busa, mudah-mudahan ketemu teman-teman. Terutama pada ubo-ubo ini kita cek. Nah, ini masih mengandung air ini. Nah, nanti akan nampak buih-buih ya, gelembung-gelembung gas atau udara. Kita lebih teliti pelan-pelan sambungan ubo, terutama kalau dilihat yang korosi-korosi juga tidak nampak ada korosi-korosi ya teman-teman. Atau ya sedikit-sedikit ini ada warna kehijau-hijauan, itu biasanya terkorosi. Ini sedikit sekali teman-teman ya. Seperti di bawah ini kehijau-hijauan ini. Nah, kita lihat dulu bagian atas. Kita ambil busa. Tidak nampak. Harus teliti dan telaten teman-teman. Tidak nampak buih-buih. Tidak nampak busan gas atau udara. Oke, mungkin ini nanti lama ya teman-teman. Prinsipnya seperti ini. Prinsipnya seperti ini, kita mencarinya. Saya skip dulu, nanti kalau ketemu baru saya beritahukan kepada teman-teman ya, ketemu bocorannya. Pelan-pelan diulang-ulang satu persatu. Ada pipa-pipa, terutama yang pipa kapiler, pipa kecil, sampai expansion valve. Bocorannya kelihatan bocoran halus. Jadi perlu ketelitian dan ketelatenan teman-teman. Oke, saya skip dulu, nanti kalau ketemu bocorannya saya videokan lagi. Oke, skip dulu. Baik teman-teman, sudah Pak D ketemukan bocorannya teman-teman. Alhamdulillah di sini ketemunya dan bocornya tidak terlalu tersembunyi. Ternyata ini teman-teman ya, di pipa outlet kecil ini teman-teman. Ini ternyata bocorannya di sini teman-teman. Ini lihat Pak. Nah itu. Lah itu teman-teman ya. Ini.
Nah, ini ketemu bocorannya ini teman-teman. Bocorannya di sini teman-teman ya. Nah, kelihatannya gelembung-gelembung. Nah, pada pipa kecil kapiler output ke evaporator teman-teman ya, ini bocor ini. Nah, ini bocor ini. Nah, kelihatan ya. Ini. Nah, ini bocor halus ini yang penyebabnya. Ini penyebabnya. Oke. Dan yang lainnya sudah Pak dicek ya. Di lain-lain tempat, sambungan-sambungan. Pak D belum menemukan dan mungkin ya sudah tidak menemukan ya, sudah saya ulang-ulang. Ya, hanya satu ini bocor lembut. Nah, ini nanti kita las ulang. Nah, akan sembuh, dapat dimanfaatkan lagi. Kita press test ulang setelah dilas. Nah, dan yang lain-lainnya ternyata tidak ada bocoran teman-teman ya, hanya ini aja teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan itu saja, yang lainnya sudah kita cek, tidak kita ketemukan. Nah, demikian teman-teman. Nanti ini kita las. Cukup sampai di sini saja, tidak perlu saya videokan untuk ngelas dan lain sebagainya. Yang penting untuk teman-teman pemula tahu bagaimana cara tes dan cek bocoran freon atau bocoran refrigeran pada rangkaian outdoor. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu teman-teman pemula bila menghadapi masalah bocoran refrigeran pada rangkaian indoor maupun outdoor. Semoga bermanfaat dan dapat membantu menyelesaikan masalah. Pak diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video. Jos asoy.